Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftaqna fatal arifin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, nikmat untuk beribadah, beramal soleh, dan bertolabul ilm pada kajian malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kajian hari ini kita akan bisa dibilang melanjutkan gitu ya kajian pada pekan kemarin, melanjutkan kajian dari pekan kemarin. Pekan kemarin kita sudah bahas tentang tingkatan rezeki menurut Syekh Mutawali Asy'arawi, dan salah satunya yaitu rezeki karena ketenangan hati kita dan rezeki tentang kesehatan seperti itu. Nah, sekarang kita masih ada kaitannya dengan materi yang minggu kemarin. Kita akan coba belajar bersama-sama meraih keberkahan rezeki, yaitu berupa kesehatan dan ketenangan hati bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan pemateri kita, guru kita yang Alhamdulillah sudah bergabung, luar biasa, Bapak Ustadz Yandi Haryandi. Kita sapa terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adil sehat? Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Karena salah satu rezeki yang luar biasa nilainya. Salah satu tingkatan rezeki yang menurut Syekh Mutawali juga. Kesehatan dan ketenangan hati. Karena mungkin kalau dirupiahkan ketika kita membicarakan tentang kesehatan, itu tidak ternilai. Ya, Bapak. Mungkin sakit sedikit saja kan kalau kita berobat bisa beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, atau bahkan berjuta-juta gitu. Apalagi kita kesehatan yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui selama bertahun-tahun gitu. Nah, nggak kebayang gitu kan. Kalau kita rupiahkan dalam bentuk uang, luar biasa, tidak terhingga banyak. Ya. Jadi salah satu rezeki yang patut kita syukuri yaitu tentang kesehatan dan juga ketenangan hati ini Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana meraih keberkahan dari rezeki tersebut melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, pada guru kita, Pak Ustadz Yandi Haryandi, untuk penjelasan pemaparan materinya kami
Persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati tim dari Rumah Hijrah ya, yang dalam kesempatan ini barangkali langsung diwakili oleh moderator, dan juga Bapak Ibu yang ikut di dalam kajian Zoom malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan silaturahim yang kita lalui melalui daring ini senantiasa dicatatkan oleh Allah sebagai bagian amal soleh kita yang akan kita tuai hasilnya sebagai investasi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan seperti biasa saya sudah menyiapkan bahan untuk kita diskusi nanti ya. Izin share screen dulu materinya. Nah, ya slide-nya tidak terlalu banyak ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan juga ketenangan hati ya. Karena kalau tidak tenang hati kita tentu tidak akan bisa hadir pada kesempatan malam ini. Yang semoga kesehatan dan ketenangan hati yang Allah berikan kepada kita ketika kita syukuri akan semakin bertambah ya. Bertambah keberkahannya. Ini yang menjadi tema kita pada malam hari ini, bagaimana meraih keberkahan rezeki, khususnya berupa dua kenikmatan, yakni adalah rezeki sehat dan juga rezeki berupa ketenangan hati. Maka ini adalah tema yang akan kita gali bersama, bagaimana untuk bisa eh, kita upayakan ya, sehingga keberkahannya semakin bertambah. Tentu dalam setiap kehidupan kita tidak akan lepas dari yang namanya keberkahan yang diharapkan oleh siapapun. Dari mulai mau makan kita membaca doanya minta berkah kan gitu. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Meskipun itu kalau di dalam bahasa rozako ya, ataupun rezeki kan bukan hanya makan, tetapi secara khusus ketika kita mau makan, kita pun minta keberkahan. Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kemudian di dalam kehidupan berkeluarga pada saat mau menikah doanya juga keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu adalah doanya juga berupa keberkahan. Begitupun pada saat kita dalam setiap hari bertemu ya, bertatap muka dengan sesama muslim juga mendoakan untuk saling mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada bagian yang tertinggi yang didoakan adalah keberkahan. Maka ini adalah menjadi penting bagi kita bagaimana bisa meraih keberkahan itu. Baik, untuk memudahkan kajian ini, saya bagi menjadi tiga bagian ya, supaya kita memahaminya secara lebih sistematis. Sebelum nanti bagaimana meraih keberkahan di dalam rezeki kesehatan dan ketenangan hati bersama Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Nabi.
Nah, yang penting di awal kita pahami adalah konsep rezeki itu sendiri. Jadi bagaimana Islam memandang rezeki, ya. Jadi konsep rezeki yang benar gitu ya, yang harus kita pahami sebagaimana perspektif Islam. Yang kedua, eh, rezeki yang berkah itu yang seperti apa? Ya, ketika kita minta barik lana fi ma razaqtana. Nah, rezeki yang diberkahi itu seperti apa indikasinya atau ciri-cirinya. Lalu baru yang ketiga, kita batasi rezeki yang secara khusus di antara banyak dari macam rezeki baik yang sifatnya materi ataupun non-materi, maka ini diwakili oleh dua ya. Jadi terkait dengan rezeki kesehatan dan juga ketenangan hati. Itulah tiga hal yang akan kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mulai dari hal yang pertama. Kita ingin sama-sama di sini mempunyai persepsi yang sama, ya, perspektif yang sama, memandang konsep rezeki di dalam Islam. Maka Islam memandang bahwa rezeki itu adalah tak terbatas, gitu ya. Jadi unlimited, gitu ya. Jadi tidak terbatas. Artinya bukan hanya masalah harta, yang mungkin sebagian kaum muslimin masih merasakan sempit rezeki itu karena hanya melihat dari aspek masalah harta ini. Sehingga ketika diberikan kemiskinan, ya, kekurangan harta, maka dia kurang bersyukur karena merasa rezekinya sempit kan gitu kan? Ya, rezekinya sempit. Padahal Allah berikan kesehatan yang memang tidak terkira tadi ya. Hitungan lipatan hartanya kalau dihitung dengan nilai-nilai harta itu sendiri. Ya, orang yang sehat ya meskipun dalam kondisi kekurangan harta sebetulnya rezekinya mungkin lebih banyak daripada orang yang kaya tetapi kemudian kelebihan harta itu tetapi kekurangan dari sisi yang sifatnya kesehatan. Maka inilah hal yang kalau seandainya disuruh pilih gitu ya, mau miskin tetapi sehat atau kaya tetapi sakit. Nah, ini kan jadi seandainya disuruh pilih di antara dua nih, Bapak Ibu di sini milih mana gitu ya? Miskin tapi sehat atau kaya tapi sakit-sakitan gitu ya. Nah, itu tidak ada pilihan lain ya. Tentu kalau pilihan yang ketiga pasti pemilihannya yang sudah sehat kemudian kaya kan gitu. Tapi seandainya tidak ada pilihan ketiga, hanya ada dua pilihan, miskin tetapi sehat ataukah kaya tetapi sakit-sakitan. Harta banyak tetapi tidak menikmati harta itu. Ya, karena mau makan yang enak, mahal, kondisi badan tidak siap untuk menerima masukan makanan itu. Ya, kalau orang sakit kan makanan enak seenak apapun tidak ada enak-enaknya. Nah, ini adalah yang kita pahami di sini bahwa rezeki itu bukan hanya ansih masalah harta. Meskipun harta termasuk bagian dari rezeki ya, tapi maksudnya tidak berhenti hanya pada pembatasan itu. Sehingga kita kalau bisa melihat secara komprehensif tentang rezeki di dalam Islam, bahwa segala yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang materi ataupun non-materi, maka insya Allah ini akan menjadikan kita tidak pernah kufur nikmat. Kita akan selalu teringat akan bersyukur kepada Allah. Nah, ini poinnya ada di bagian itu. Jadi orang itu sebetulnya kalau dia memahami betul tentang konsep rezeki di dalam Islam tidak hanya dibatasi dalam masalah harta, tidak ada alasan baginya untuk tidak bersyukur. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang kurang bersyukur, merasa senantiasa berkekurangan, nah ini berarti dia belum memahami secara utuh terkait dengan rezeki itu yang hakikatnya. Kemudian yang kedua bahwa Allah sudah menjamin setiap makhluk yang Allah ciptakan itu sudah ada rezekinya. Makanya kalau orang tua dulu mengatakannya banyak anak banyak rezeki itu ya secara konsep ini benar gitu. Karena setiap anak itu membawa rezekinya. Andaikan ya, ketika kita memudahkan katakanlah anaknya satu membawa rezekinya 10 gitu kan. Kemudian anaknya dua berarti kan 20. Nah itu kan secara logika matematikanya seperti itu kan. Artinya benar pemahaman itu bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan, apalagi wujudnya manusia, Allah sertakan rezekinya masing-masing. Maka tidak akan ada yang tertukar ya. Yakinlah dalam kehidupan manusia tidak ada yang tertukar rezekinya. Mungkin kalau kita cermati di dalam keseharian kita ya, berjalan aja di sekitar
para pedagang kaki lima. Kadang kalau lihat dari pekerjaan yang sama, bahkan dagangannya yang sama, ternyata ya bertahan di dalam usaha itu, menunjukkan bahwa tidak ada yang tertukar rezeki itu. Misalkan, mohon maaf ya, ada yang dagang bakso sekitaran meteran sekian meter tuh, itu bakso yang jenisnya sama gitu ya, ya. Tapi tetap ada rezekinya masing-masing. Itulah gambaran bahwa setiap makhluk Allah ciptakan disertai dengan dijamin rezekinya. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, jadi kata Allah, tidaklah dari setiap hewan yang melata, yang dikenal dengan dabah, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang Allah ciptakan fil ardi di muka bumi, illa kecuali 'ala Allah, atas Allah lah rizkinya. Artinya dijamin oleh Allah rizkinya masing-masing. Nah, ini adalah jaminan yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Nah, lebih spesifik lagi, nah kalau tadi rezeki secara umum ya, nah ini ditarik secara lebih spesifik. Bahwa secara hakikatnya, nah, yang disebut rezeki kita, sejatinya adalah manakala rezeki itu kita gunakan dalam ketakwaan. Itu berarti rezekinya kita. Jadi kalau yang ada pada kita belum menjadi rezeki kita kalau itu belum atau bahkan tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Misalkan kita diberikan sehat, dengan sehatnya malah maksiat gitu tuh. Nah itu tuh bukan rezeki namanya gitu. Sehatnya tidak mendapatkan keberkahan gitu. Jadi hakikat dari rezeki itu adalah manakala yang ada pada kita yang merupakan nikmat dari Allah itu ketika bisa digunakan di dalam ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi ketika kita diberikan kesehatan untuk beribadah, ketika kita diberikan harta, bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, bisa kita keluarkan zakatnya. Itulah hakikat rezeki kita. Kenapa? Karena kalau belum digunakan dalam ketakwaan, maka itu tidak akan ada, katakanlah, rezeki yang nanti di akhirat itu kita bisa raih gitu. Karena hakikat rezeki itu bukan hanya kehidupan sekarang di dunia, tapi bagaimana sampai dengan negeri akhirat. Nah, itulah rezeki yang sejatinya adalah ketika yang kita gunakan di dalam ketakwaan kita kepada Allah. Nah, adapun setiap hamba manusia, nah di dalam hadis Nabi disampaikan Islam memberikan konsep tentang rezeki ini bahwa setiap manusia itu tidak akan meninggal sebelum rezekinya habis gitu. Artinya kalau orang itu sudah meninggal berarti rezekinya sudah sempurna dia terima. Nah, maka kalau lihat dari hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menempuh jalan rezeki yang baik. Ya, untuk mendapatkan rezeki yang baik. Kemudian lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan seseorang itu meninggal sebelum dia mengenyam seluruh rezekinya. Ya, jadi kalau kita ada berita meninggal dunia seseorang, maka berarti rezekinya memang sudah habis gitu jatahnya. Jadi kalau kita masih dalam kehidupan, berarti itu rezekinya masih ada. Maka Allah belum wafatkan kita. Manakala seseorang sudah selesai, sudah semuanya diterima rezekinya dari Allah, itulah kematian namanya. Jadi kalau setiap orang yang masih bernyawa gitu ya, yang masih hidup, maka yakinlah ada rezekinya, ya, belum habis rezekinya. Ya, makanya kalau tadi yang menjadi batas rezeki itu adalah kematian. Jadi tidaklah akan meninggal seorang hamba sehingga dia benar-benar telah mengenyam atau mendapatkan semua rezekinya. Jadi kalau sudah habis ibaratnya jatahnya gitu ya, jatah rezekinya sudah habis ya udah berarti pulang kan gitu. Ibaratnya kita mungkin kalau dalam perjalanan ya musafir membawa bekal, nah rezeki itu kan yang kita bawa bekal itu. Maka pada saat
bekalnya itu sudah habis, ya udah pulang lagi, jangan terlalu lama melakukan perjalanan kan gitu, sampai nanti minta-minta kepada yang belum tentu ngasih kan gitu. Nah, ini adalah gambaran dari konsep rezeki di dalam Islam itu adalah eh, akan senantiasa didapatkan sepanjang hidup, ya, sampai batas kematian. Jadi kalau orang itu meninggal, maka disitulah habis genap rezekinya dia terima. Nah, kemudian yang perlu kita hati-hati, nah ini nih ya. Jadi Islam itu memandang rezeki itu adalah tadi, sejatinya adalah ketika digunakan untuk ketakwaan. Maka nanti hati-hati, bisa jadi nanti kan mungkin ada satu pertanyaan, bagaimana kalau yang diterima oleh orang-orang kafir kan gitu? Ya kan orang kafir juga kan dapat rezeki gitu kan. Kalau tadi dipahami untuk ketakwaan, bagaimana untuk orang kafir? Maka disinilah konsep Islam memandang tentang rezeki itu, bahwa rezeki yang diterima oleh orang kafir itulah yang disebut dengan istidraj. Ya, jadi Allah berikan rezeki itu, kemudian dia menjadikan semakin jauh dari Allah, semakin lupa terhadap nikmatnya Allah, maka disitulah istidraj namanya. Jadi jebakan gitu ya. Jadi orang kemudian diberikan dengan segala kenikmatan-kenikmatan rezekinya dari Allah, tetapi tidak menyadarkan dia, bahkan cenderung menjauhkan dia, maka disitulah istidraj namanya. Ya, berlaku bagi orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Nauzubillah ya, kita mudah-mudahan tidak termasuk dalam bagian ini. Semakin diberikan rezeki malah semakin jauh dari Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, adapun dalam hadisnya terkait dengan istidraj ini, dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asihi fa inna madzalika min hustidraj." Nah, itu bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu melihat idza ra'aita Allah Allah Ta'ala yang maha tinggi yu'til abda minad dunya. Nah ini, apabila kamu melihat Allah memberikan sebagian rezekinya kepada dalam kehidupan perkara dunia yang diinginkannya, mayuhibbu yang disukainya, yang diinginkannya, wahwa mukimun ala ma'asihi, dan dia senantiasa mukim ya, berada di dalam kemaksiatan. Nah gitu ya, jadi ketika dia diberikan dunia terus gitu ya, diberikan dunia, kehidupannya seolah-olah dimudahkan rezekinya, tetapi tadi wahwa mukimun ala ma'asihi, dan dia berada terus di dalam kemaksiatannya, fa inna madzalika minhu, maka yang demikian itu adalah termasuk darinya yang disebut istidraj. Nah, itu ya. Ini adalah hal yang nauzubillah kita jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Semakin diberikan rezeki malah semakin meninggalkan Allah. Ini adalah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, itu adalah hal yang pertama ya. Jadi 1/3 sudah kita pahami. Mudah-mudahan kita memahami dan memandang suatu rezeki di dalam perspektif yang benar. Tadi ya di antara ada 4 poin ya. Yang pertama terkait dengan rezeki bukan hanya masalah harta. Kemudian rezeki itu akan senantiasa Allah sudah jamin tidak akan ada yang kehabisan rezekinya kecuali dengan kematian. Berarti sudah selesai itu rezekinya habis gitu. Kemudian juga tadi bagaimana rizki yang sejati yang ada pada kita itu adalah ketika kita bisa gunakan untuk ketakwaan kepada Allah, dan sebaliknya, nauzubillah, rizki yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini untuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan istidraj. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun bagian kedua, ini penting untuk kita memaknai bagaimana rezeki kita yang berkah. Ya, yang tentu kita harapkan keberkahan dalam rezeki kita, sebagaimana tema yang kita bahas pada malam hari ini, meraih keberkahan rezeki. Nah, bahwa keberkahan rezeki itu kalau kita lihat dari akar kata berkah, ya, dari kata barokah atau barokah, ya, barokah, yubariku barakatan, ya, berkah. Jadi berkah itu artinya adalah berkembang atau bertambahnya sesuatu. Jadi kalau rezeki kita itu berkah, berarti rezekinya itu berkembang, bertambah. Ya, nah, tinggal nanti kalau secara bahasa kan bertambah apanya kan gitu. Nah, kan bisa dimaknai bertambah dalam arti nilainya ya, dari harta itu atau dari rezeki itu, yang sehat tambah sehat kan gitu.
ya, yang kemudian Allah berikan rizkinya dengan bentuk-bentuk yang lain, ya berarti tambah dari nilai rizki tersebut. Dan juga bisa dipahami di dalam makna keberkahan dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi adalah bertambahnya kebaikannya. Ya mungkin ini sangat populer ya ketika para ulama memberikan definisi tentang berkah, bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ya, jadi tapi di sini perlu digarisbawahi ini, bukan hanya bertambah, tapi langgengnya kebaikan juga termasuk di dalam keberkahan. Jadi meskipun belum bertambah tapi istiqomah ya, ajek gitu ya, langgeng, maka itu juga termasuk keberkahan rezeki. Ya, jadi definisi keberkahan dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi itu bisa dipahami dengan makna pertama adalah berkah itu berarti langgengnya kebaikan, istiqomah namanya, dan atau yang kedua adalah bertambah kebaikannya. Nah, apa bedanya? Kalau langgeng itu berarti ya continue gitu ya. Kita melakukan sedekah, ya sedekahnya continue. Tapi kalau hanya bertambah hanya dalam arti bertambah kebaikan sedekahnya yang tadinya 1 juta menjadi 2 juta, kemudian tidak lagi, tidak lagi dilakukan. Nah, itu berarti tidak continue. Maka itu pun belum mencapai keberkahan. Jadi keberkahan itu bisa dimaknai dalam dua definisi. Selain ziyadatul khair, selain bertambahnya kebaikan, juga adalah istiqomah di dalam kebaikan itu. Nah, hal ini terkait dengan eh, Al-Quran yang Allah turunkan juga disifatkan bahwa Al-Quran itu adalah mubarakun, ya, sebagai yang penuh dengan keberkahan. Nah, adapun syarat keberkahan, nah ini, apapun yang ada pada rezeki kita dari Allah, syarat keberkahan itu ada dua. Ya, jadi kita eh, bisa mengatakan apapun yang ada pada rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita itu disebut berkah kalau terpenuhi dua syarat. Ya, dan ini menjadi syarat amal soleh kan gitu. Jadi rezeki itu bisa menjadi yang disebut berkah, ya, meraih keberkahan rezekinya kalau terpenuhi sebagaimana syaratnya amal soleh. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah wujud rezeki itu di dalam amal soleh. Nah, ini adalah keberkahan yang harus kita raih. Syarat ini harus dipenuhi. Jadi kalau kita ambil contoh yang ada pada bagian rezeki yang kita bahas pada malam hari ini terkait kesehatan. Nah, berarti kalau mau kesehatan ini berkah, ya, meraih keberkahan berupa kesehatan, maka pastikan dua syarat ini terpenuhi. Pertama, bahwa dengan keimanan kepada Allah, kesehatan ini adalah dari Allah, gitu. Allah yang menyehatkan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena olahraganya kita, kan gitu. Bukan hanya karena makanan yang sehat yang kita konsumsi. Nah, tapi ingat bahwa Allah lah yang menjadikan kita sehat. Inilah keimanan kepada Allah itu. Ya, karena kalau diukur dengan ukuran-ukuran manusiawi gitu ya, tentu ya dengan upaya-upaya manusia kalau Allah berkehendak sakit ya tetap sakit kan gitu. Ada orang yang mungkin senantiasa kontrol kesehatannya, kalau Allah berkehendak sakit ya akan sakit. Nah, itu kan. Atau sebaliknya gitu ya. Maka ini menjadi penting di dalam keyakinan. Jadi kita menanamkan keimanan kepada Allah yang memberikan kesehatan itu. Makanya tidak pernah luput dari berdoa kepada Allah, memohon agar Allah berikan kesehatan. Dan mungkin ini salah satu di antara rangkaian permohonan dalam doa selamat kan juga kita minta kepada Allah ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Nah itu ya, afiah, sehat di dalam jasad kita. Nah, ini adalah bagian dari bukti keimanan. Ya, jadi kalau orang itu masih berdoa kepada Allah, maka dia ada dalam keimanan terhadap rizki itu. Dan ketika mendapatkan rezeki itu masih bersyukur kepada Allah, berarti disitulah ada keimanan gitu. Jadi ukuran keimanan itu bukan bukan pernyataan lisan ya, tapi akan dibuktikan dalam bentuk tadi. Pertama adalah menyadari akan hakikat rezeki itu datangnya dari Allah, ya. Nah, itu adalah bagian daripada kesadaran. Yang kedua adalah akan bersyukur terhadap semua rezeki yang datangnya dari Allah. Nah, yang kedua, syaratnya rezeki ataupun kesehatan kita mendapatkan keberkahan
adalah ketika kita gunakan untuk beramal soleh. Nah, berarti berkah rizkinya. Tapi kalau kita diberikan rizki berupa kesehatan, dipakainya untuk maksiat, nah berarti itu dipertanyakan keberkahannya. Bahkan nauzubillah ya, bisa jadi itu istidraj gitu tuh. Ya. Nah, karena itu adalah hal-hal yang perlu kita senantiasa terus katakanlah koreksi ya dalam dalam kehidupan kita. Nah, baik, hal ini dasarnya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Tentu ini dalam bagian ayat ini sangat populer ya. Tentang keberkahan itu yang Allah akan berikan syaratnya dua terpenuhi. Ya, jadi sini ada kata walau kana ahlul qura amanu wattaqau kan gitu. Ada amanu mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa. Nah, itulah dua syarat yang akan menjadikan keberkahan itu akan diperoleh. Allah menjamin la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan, limpahkan keberkahan kepada mereka yang datangnya dari langit dan juga dari bumi. Nah, ini adalah menunjukkan syarat itu ada dua, yaitu syarat yang pertama keimanan dan syarat yang kedua adalah ketakwaan. Mudah-mudahan ini menjadi kunci ya. Semua yang ada pada kehidupan kita, rezeki dari Allah mampu kita raih keberkahannya dengan jalan ini, iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, adapun di dalam ayat yang lain terkait dengan keberkahan rizki ini juga ditunjukkan dengan ketakwaan ini ya. Jadi sungguh-sungguh menjalankan apa yang ada pada kitab suci, baik itu Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, maka Allah menjanjikan akan memberikan keberkahan berupa diturunkan rizki yang ada dari atas dan juga dari bawah kaki mereka. Nah, itu adalah bagian dari janji Allah yang menunjukkan keberkahan itu ada pada rizkinya. Nah, maka singkatnya, nah ini singkat dari bagian kedua ini, rizki kita akan menjadi berkah, meraih keberkahan. Apabila keberkahan itu terdapat pada harta, maka ia akan memperbanyaknya. Ya, jadi hartanya akan semakin banyak, baik dalam arti jumlahnya ataupun dalam arti kemanfaatannya gitu ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang dermawan, ya katakanlah para dermawan yang biasa memberikan hartanya dalam jumlah besar, itu tidak pernah malah tambah habis gitu ya. Justru sebaliknya malah semakin bertambah banyak. Ya, orang-orang yang kaya dengan kedermawanannya itu malah hartanya semakin banyak. Tidak ada judulnya miskin gara-gara bersedekah atau berzakat. Nah, itu menjadi bukti bahwa kalau keberkahan itu singgah pada harta, Allah akan memperbanyak. Baik dari sisi hartanya ataupun kemanfaatan dari hartanya. Yang kedua, kalau seandainya keberkahan itu ada pada anak, ya kita yang sudah berkeluarga punya anak, maka keberkahan itu ada pada anak, maka akan memperbagus keadaan anaknya. Katakanlah menjadi anak-anak yang soleh, itu berarti berkah anak yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau seandainya keberkahan itu ada pada badan kita, maka ia akan memperkuatnya. Inilah yang kita sedang bahas. Kesehatan itu berarti menunjukkan ada keberkahan di dalam badan kita. Ya, jadi terkait sehat itu adalah sifatnya badaniah ya, yang tampak dalam jasad atau fisik kita. Andaikan keberkahan itu ada pada waktu kita, maka Allah akan panjangkan usia kita berada dalam kebaikan atau ketaatan. Tidak disebut berkah kalau usianya panjang, panjang umur gitu kan ya, yang kita kenal dengan panjang umur. Sementara malah semakin panjang umurnya semakin keladi kan gitu ya. Tua-tua keladi kan gitu kan. Semakin jauh dari Allah, semakin banyak maksiat. Nah, ini adalah berarti tidak berkah usianya. Jadi kalau seandainya berkah itu ada pada waktu, maka Allah akan perpanjang usia kita dengan berada dalam kebaikan. Dan seandainya keberkahan itu ada pada hati, maka Allah akan berikan ketenangan hati kita. Senantiasa merasa gembira, senang, tidak pernah ada katakanlah kesehatan mental yang terganggu di dalam kondisi hati kita. Itulah keberkahan dalam rezeki yang Allah anugerahkan dalam bentuk apapun rezekinya.
Nah, adapun yang terakhir, ini bagian yang ketiga, ya sebelum nanti kita diskusi mungkin dalam waktu sekitar jam 9 ya, setengah jam mungkin cukup. Jadi kita akan pahami dari bagian inti nih ya, tadi pembukaan itu ya, bagian satu, bagian dua itu. Jadi bagian satu adalah pemanasan terkait konsep rezeki secara umum dalam pandangan Islam. Bagian dua adalah bagian yang mengantarkan kepada tadi bahasa rezeki kesehatan yang berkah dan rezeki hati yang berkah. Nah, sekarang yang terakhir ini, bagaimana meraih keberkahan yang secara khusus pada rezeki berupa kesehatan dan ketenangan hati, maka sebagaimana temanya sudah tepat di dalam temanya, kesehatan dan ketenangan hati itu dapat diraih dengan menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah tema yang ada pada bagian kajian ini. Jadi ketenangan hati, kesehatan badan kita itu bisa kita raih ya keberkahannya dengan cara senantiasa kita mampu menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan yang ada pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itulah kuncinya. Nah tinggal kita bagaimana uraikan, itu kan? Uraikan. Jadi bersama Al-Quran dan bersama sunnah Nabi itu seperti apa? Kita mulai dari kesehatan fisik dulu nih ya, kesehatan jasadiah, kesehatan badan. Maka di antara cara untuk bisa meraih keberkahan berupa kesehatan fisik yang sehat, itu paling tidak ada empat. Nah, di sini ya, ada empat upaya yang kita harus lakukan selain berdoa kepada Allah gitu ya. Upaya kitanya, ikhtiar kitanya adalah yang pertama mengatur pola makan. Jadi kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu makan ya, untuk bisa memakan atau mengkonsumsi makanan yang memenuhi syarat untuk sehat. Di antaranya ada dua. Pola makan yang sehat itu bukan hanya sekadar mengatur waktu ya, tapi lebih kepada yang substansi di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Nah, saya di sini karena bersama Al-Quran dan bersama Sunnah Nabi, maka saya paparkan Al-Qurannya dan hadisnya gitu ya, supaya nanti bisa melihat kesesuaian atau yang sifatnya melengkapi dari Al-Quran yang secara global menyampaikannya. Pertama terkait makanan yang halal dan baik. Jadi ini adalah perintah Al-Quran. Kulu mimma fil ardi halalan taiba. Ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan taiba. Wahai manusia, makanlah kamu dari sebagian apa yang ada pada bumi, ya tentu yang syaratnya dua, yakni halal, thayyibah, halal dan baik, gitu. Nah, jadi ketika halalan thayyiban inilah yang menjadikan kesehatan kita akan terjaga, akan meraih keberkahannya. Ya, jadi itu halal dan baik. Nah, sebaliknya dalam hadis Nabi memberikan sebuah peringatan bahwa siapapun yang dagingnya tumbuh minas suhti dari sesuatu haram fanaru aulabi, maka pantas baginya untuk mendapatkan anar, api neraka. Nauzubillah. Ya ini bukan hanya sekadar secara medis, tetapi kalau secara nilai-nilai keislaman kita, sehat itu berarti ada hal yang diperhatikan terkait kehalalan. Yang kedua nih, hindari makanan yang berlebihan, yang kita kenal dengan israf. Nah, dasarnya ada dalam Al-Quran dan juga pada hadis Nabi. Ya, di sini wakulu wasyrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kamu dan minumlah kamu dan janganlah kamu israf. Israf itu berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Nah ini mungkin ayat ini kan global ya, memahaminya mungkin secara garis besarnya bisa dipahami. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau mau kita baca secara lebih teknis gitu ya, dalam hadis Nabi sampai hal yang kecil ini kita akan pahami nih. Termasuk berlebih-lebihan nih, salah satu cirinya. Kata Nabi, anna Rasulullah SAW qol man, ya. Jadi di sini ada min ya, minal israfi an ta'kula mashtahita. Mashtahita. Jadi termasuk dari ciri orang yang israf di dalam makan, ya, israf
Jadi salah satu di antara ciri israf, berlebihan dalam makan, adalah antakula ma istahita. Adalah ketika kamu makan apapun yang kamu inginkan. Itu sudah israf namanya. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, keinginan kita kan kadang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen terus gitu ya. Diikuti, nah itu sudah israf namanya. Ya, jadi tidak ngukur kepada kebutuhan badan kita, maka itu termasuk israf. Maka pada hadis lain kan dalam tubuh kita itu ketika memasukkan makanan maka harus dibagi menjadi sepertiganya, gitu kan? Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernafas, kan gitu. Artinya itu bagian dari tidak berlebih-lebihan di dalam masalah makan. Nah, itulah israf. Jadi mungkin ciri ini yang paling menggelitik ya, termasuk israf kalau itu dilakukan. Jadi makanya perlu mengendalikan dari hawa nafsu kita. Segala yang kita inginkan kalau selalu diikuti maka itu termasuk israf. Ya, misal padahal itu kita tidak butuh itu tuh. Padahal kita tidak butuh tapi pengen gitu kan. Karena ingin gitu, ingin sesuatu padahal tidak butuh, makanya harus bisa membedakan mana kepentingan dan mana kebutuhan gitu tuh. Jadi kalau kita tidak butuh sementara ingin dan dipenuhi itu sudah israf namanya. Kalau badan kita tidak butuh, hanya ingin gitu ya, nah itu israf. Yang kedua adalah kebersihan. Kesehatan fisik kita harus lakukan dengan menjaga kebersihan. Baik kebersihan kebersihan diri ataupun kebersihan lingkungan. Nah, adapun ayatnya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang menarik pada ayat ini dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada beda kebersihan dengan menggunakan kata toharo dengan nazofa. Ya, kan mungkin kita mengenal hadis itu an-nazofatu minal iman. Ya, nazofa, asal akar kata nazofa. Sementara toharo menjadi toharoh kan gitu dalam hukum bersuci. Nah, maka dari dua eh, kata ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, kalau Al-Quran menyebutnya toharoh, al-mutahhirin, mutatohhirin, kan gitu kan? Artinya bersih dan suci gitu. Jadi bukan hanya sekadar bersih dalam arti secara fisik gitu ya, tetapi juga harus mengandung atau harus memenuhi kesucian secara sifatnya adalah non fisik. Nah, itu adalah hal yang terkait. Tapi kalau bicara lingkungan, fanadzifu afnaitakum. Bersihkan. Nah, maka ada bersih dan ada suci. Ya, tentu syaratnya suci adalah juga bersih terpenuhi. Ya, meskipun tidak selalu yang bersih itu suci. Ya, tidak semua yang bersih adalah suci. Tapi kalau yang suci pasti akan bersih, insya Allah. Ya, itu yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, kalau istirahat juga dalam Al-Quran diatur itu ya. Kadang-kadang kita mungkin karena bacanya kurang sampai dengan memahami, mentadaburi, seolah-olah aturan itu tidak kita baca. Padahal dalam surah Al-Qasas ayat 73 disampaikan bahwa kita akan mendapatkan kesehatan ketika kita mampu menjalankan ayat ini. Allah menjadikan untukmu malam dan siang. Ja'alalakumul laila wan nahar. Litaskunu fihi. Nah itu kan. Untuk kamu bisa beristirahat pada malam hari itu. Nah jadi ini menjadi penting di dalam mengatur waktu untuk istirahat. Nah, tapi dalam masalah malam hari untuk beristirahat ada aturan dari Nabi nih. Makanya ini kan sunnah Nabi itu menjadi dua hal yang tidak terpisahkan dengan Al-Quran ya. Nabi melarang kita, hadisnya mutafakun alaih, dari Abi Barzah anna Rasulullah SAW, yakrohun nauma qoblal isya'i. Jadi dibenci oleh Allah, ya Rasulullah dalam hal ini membenci an-naum, tidur, qobla al-isya'i sebelum isya. Nah, maka di sini mohon diperhatikan kalau kita dari maghrib ke isya itu tidur, nah itu tidak disukai oleh Nabi. Ya, jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kita pastikan tidak tidur sebelum isya. Dan wal haditha ba'daha, tidak banyak berbincang-bincang atau begadang pada waktu setelah isya. Nah, makanya kalau dalam nyanyian kan begadang boleh saja, tapi kalau ada perlunya ya. Nah, itu adalah bagian dari istirahat yang cukup. Jadi ada batas-batas dalam hadis sunnah Nabi yang perlu kita indahkan. Terakhir adalah olahraga. Nah, kesehatan fisik dengan berolahraga. Nah, tentu dengan kaitan dengan olahraga ini dalam Al-Quran dan juga dalam hadis terkait dengan kekuatan fisik ya. Bahwa
Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh. Tentu dengan fisik yang kuat. Begitupun dalam hadis Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, yang terakhir tentang kesehatan mental atau ketenangan hati. Nah, di sini paling tidak saya sampaikan ada 5 ya. Ada 5 cara meraih keberkahan rezeki berupa ketenangan hati. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Ya, banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan zikir yang akan bisa menenangkan hati. Di antaranya surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah akan bisa menjadikan tentram hati, ya, mutmainnah ya. Jadi hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita senantiasa senang dalam membaca Al-Qur'an, Allah menjamin ya dan juga melalui sunnah nabinya bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid ya. Yatsluna kitab Allah, mereka kemudian membacakan kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu dan saling mengajarkannya. Ya, di sini ada pembelajaran Al-Qur'an bainahum di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah. Maka tidaklah kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Nah, sakinah kalau kita hadir pada majelis-majelis ilmu. Ya, jadi kalau sering kita baca Al-Qur'an, mendatangi rumah Allah, sama-sama mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkan Al-Qur'an, maka itu akan bisa mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, bertakwa Allah. Kenapa? Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, nggak ada rasa nyesal, tidak ada rasa gagal, tidak ada kegelisahan, ya kecemasan dalam setiap ikhtiar yang sudah dia lakukan, karena dia betul-betul sudah memasrahkan segala urusannya kepada Allah dengan bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan keperluannya. Berarti kan sudah tenang tuh. Ya, nggak banyak mikir yang macam-macam gitu, karena sudah tenang di dalam hatinya ada Allah yang senantiasa mencukupkannya. Yaitulah tawakal. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Bahwa dalam hadis Nabi yang namanya maksiat atau dosa al-ithmu, ya, jadi Nabi dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu dan dosa mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Siapapun kita kalau berbuat dosa pasti gelisah. Ya, ditutup-tutupi memang ya. Mungkin pada saat kita melakukan perbuatan dosa, inginnya kan tidak diketahui oleh orang lain. Maka disitulah tidak tenang hati kita. Maka dengan dosa itu akan menjadikan kita tidak tenang. Dengan kata lain, menjauhi dosa maka akan bisa mendapatkan ketenangan hati. Dan yang terakhir adalah berbuat kebajikan. Berbuat albir, ya, kebalikan dari al-ithm. Jadi berbuat kebajikan ini dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan albirru matma'annat ilaihin nafs. Bahwa albir, kebajikan, matma'annat adalah apa saja yang menjadikan jiwa tenang, an-nafsa ya. Jadi jiwa itu menjadi tenang. Itulah kebajikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan, amal-amal soleh, maka disitulah jiwa akan merasakan tenang. Dan sebaliknya, dosa adalah akan menjadikan sesuatu itu mengganjal dalam hatimu. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dalam amaliyah kita ya, bagaimana meraih keberkahan, ketenangan hati yang mudah-mudahan kita bisa dapatkan dengan cara menjaga ya 5 hal ini untuk bisa kita dawamkan, untuk kita bisa amalkan. Nah, ini mungkin terima kasih sebagai bahan diskusi kita. Sebetulnya ini ada mungkin sebagai penutup, ada YouTube sebagai tambahan ini ya. Tambahan tentang obat hati. Mungkin pasti tahu lagu-lagunya. Ini nggak kena royalti ya, nggak harus bayar pajak royalti ya.
Karena ini bukan usaha yang menghasilkan ini ya, yang dipasarkan ke publik. Nah, ini mungkin hanya sedikit aja, tidak akan lengkap sampai selesai, karena pasti sudah pada tahu terkait dengan Tombo Ati, tahu ya Tombo Ati ya? Ya, ini sedikit hiburan. Hanya sebagian liriknya sedikit. Ya, cukuplah segitu aja karena pasti sudah tahu liriknya ada 5 obat hati ya. Obat yang bisa menenangkan hati kita, insya Allah mudah-mudahan kita semua akan bisa mendapatkan ya rezeki yang berkah berupa ketenangan hati dengan 5 hal ya. Kalau tadi tombol hati itu ada 5 hal ya juga ya. Pertama adalah kaping pisan baca Quran dan maknanya kan itu kan baca Quran dengan maknanya. Kemudian juga sholat malam dirikanlah. Lalu ada berkumpul dengan orang-orang soleh, memperbanyak berpuasa, dan zikir malam perpanjanglah. Itulah insya Allah yang bisa menambahkan upaya kita untuk bisa mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati kita. Demikian atas eh, perhatiannya dan juga dari mungkin nanti di bagian kedua nanti ada respon yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Walafu minkum, nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yandi Haryandi yang sudah memaparkan materi ini yang luar biasa. Bismillah, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa mengaktifkan mikrofon atau bisa tulis di kolom chat Zoom untuk pertanyaannya. Mangga Bapak Ibu. Ada atau tidak? Sepertinya sudah dipahami Mas Adib mungkin ya. Mungkin sudah sangat dipahami karena yang disampaikan juga sebetulnya konsep-konsep yang sederhana, tinggal amaliyahnya aja. Barangkali ada, mangga ya, barangkali ada yang masih ingin diskusikan, silakan.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu peserta sudah paham ya untuk materi kita pada malam hari ini, dan Amin ya tinggal Allah. kita, oke, ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Boleh sebelum ditutup dari Bapak Aditya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Assalamualaikum. Berarti rezeki itu sudah ditentukan ya, kadar baik itu didapat cara haram atau halal. Terus kalau yang didapat itu menggunakan cara haram, contohnya seperti korupsi, nipu dan sebagainya, itu bagaimana hukumnya? Oke. Jadi ini terkait rezeki Pak Ustadz. Apakah memang sudah ditentukan cara mendapatkannya itu dari halal atau haram atau seperti apa? Dan ini di sini juga ada contohnya kalau misalkan cara yang kurang baik itu kan, apakah itu termasuk rezeki atau bagaimana hukumnya? Terus yang kalau misal umurnya sekian tahun, berarti sudah genap seperti segitu gitu rezekinya. Syukron. Baik, langsung mungkin ya saya tanggapi. Terima kasih kepada Pak Aditya Cahyadi yang sudah memberikan pertanyaan ya ataupun bahan untuk kita sama-sama bisa mengembangkan materi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih ya karena beberapa pertanyaan yang dituliskan sekaligus ya. Yang pertama mungkin karena ada 3 atau 4 pertanyaan, mungkin saya baca pertanyaan satu persatu ya. Pertama jawabannya terkait dengan rezeki itu sudah ditentukan kadarnya, baik atau buruknya, haram atau halal. Yang sudah ditentukan itu adalah haram dan halalnya. Jadi yang namanya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang namanya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Artinya Allah yang sudah menentukan mana yang haram dan mana yang halal. Tinggal kitanya manusia untuk bisa menggunakan akal bagaimana bisa mencari rezeki yang halal gitu dan menghindari atau bahkan menjauhkan diri kita dari rezeki yang haram. Itulah tugas kita. Jadi manusia Allah berikan akal untuk bisa mendefinisikan ataupun membedakan mana rezeki yang halal dan mana yang haram. Jadi kadar yang Allah tentukan itu kadar halal dan haramnya rezeki, bukan yang kita terima. Ya, dari rezeki itu dengan cara haram atau cara halal. Justru tugas kita untuk bisa memastikan bahwa rezeki yang kita dapatkan harus dengan cara yang halal. Ya, jadi Allah di sini tidak tidak membatasi, wah ini mah undang sudah kadarnya halalnya segitu, haramnya segitu ya. Tapi justru itu adalah manusianya yang menentukan kadar itu. Ya, kadar cara mendapatkan rezekinya yang halal atau yang haram. Kalau Allah memberikan batas mana rezeki yang halal, batas mana rezeki yang haram. Nah, ketika diambil yang kedua, contohnya dengan cara haram, yaitu korupsi, mungkin dengan cara menipu, mencuri, dan lain-lain, nah maka itu jelas hukumnya haram. Ya, maka jelasnya hukumnya haram. Jadi rezekinya itu menjadi tidak halal. Ya, kalau dengan rezeki yang haram, tadi sudah disampaikan di bagian keberkahan rezeki, bahwa ketika kita mendapatkan rezeki berupa makanan yang tidak halal, maka jelas itu adalah melalui lisan nabinya memberikan peringatan bahwa tubuhnya itu nanti akan menjadi berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah ya. Jadi nanti setiap yang masuk pada tubuh kita, maka ketika ada masuk yang haram itu akan bisa menjadi eh, katakanlah bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi ini penting untuk kita hindari. Jadi sekali lagi, ketika cara haram yang ditempuh untuk mendapatkan rezeki, maka hukumnya haram, gitu ya.
Karena tadi pertanyaannya hukumnya bagaimana? Ya haram hukumnya. Jadi mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, maka hukumnya haram. Cara haramnya apapun lah, ya dengan cara korupsi, dengan cara menipu, atau mencuri, atau bahkan mungkin dengan hal-hal lain yang di situ menjadi perbuatan yang diharamkan. Maka hukumnya adalah haram. Nah, yang terakhir, ketika usia atau umur katakanlah di sini 42, ya, maka berarti apakah rezekinya segitu dan jangan harap lagi rezeki? Ya, tidak seperti itu. Justru selama kita hidup, ya, kita masih tetap berharap agar Allah memberikan keberkahan rezeki kita, bertambah rezekinya. Ya, dan kita tidak tahu batas umur kita kan, usia kita kan tidak tahu. Makanya selama ada dalam kehidupan dengan usia yang Allah berikan kepada kita, maka ada harapan untuk bertambah rezekinya dari Allah. Ya, caranya bagaimana? Pertama, tetap berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah dengan kita ikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki itu. Kan pintu-pintu rezekinya sudah digambarkan pada minggu yang lalu kan ya, ada 8 pintu rezeki. Nah, itulah pintu-pintu itu harus kita datangi gitu. Kita ketuk pintu-pintu itu. Maka kemudian akan menjadi terbuka pintu rezeki kita. Jadi sekali lagi, usia yang sudah kita jalani dan dalam sisa waktu sampai dengan batas akhir kehidupan kita, maka tentu masih ada harapan terbentang luas pintu rezeki kita. Gitu ya. Jadi rezeki itu akan senantiasa Allah berikan selama seseorang itu masih diberikan kehidupan. Ya, tidak akan meninggal seorang hamba kecuali dia sudah bahasa tadi kalau disebutkan itu semuanya merasakan atau menghabiskan rezekinya gitu. Jadi kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Gitu ya Pak. Jadi nanti tidak dibatasi oleh usia ya. Semua ketika masih hidup maka rezeki itu masih senantiasa ada harapan untuk bisa bertambah. Ya, bahkan meskipun mungkin sudah mendekati umur-umur tertentu gitu ya yang sudah di atas usia produktif gitu ya. Apalagi kalau masih usia 40 kan masih produktif ya. Apalagi kalau nanti seandainya pun Allah berikan umur sampai dengan usia tidak produktif, katakanlah usia 60 ke atas, pensiun lah kalau ibarat pegawai itu ya. Maka yakin masih ada rezekinya gitu tuh. Ya, masih ada rezekinya. Meskipun mungkin dalam bentuk yang lain rezekinya. Kan tadi rezekinya kita pahami secara konsep yang benar, bukan hanya sekadar harta, tapi rezeki itu adalah apapun yang Allah jamin kepada kehidupan hamba atau manusia. Gitu ya. Jadi tidak ada batas habis rezeki kecuali dengan kematian. Itu barangkali sebagai jawaban dari pertanyaannya Pak Adit ya. Ya. Kemudian ini sambung ke, oh masih Pak Adit juga ya. Izin tanya kalau kerja di tempat riba, misalkan ada leasing, ada bank dan sebagainya, maka status gajinya bagaimana? Kalau haram apakah benar? Nah, ini nih. Jadi di sini memang masih ada ikhtilaf ya terkait dengan pekerjaan di tempat-tempat yang di dalamnya ada praktik-praktik riba. Nah, dalam masalah perbankan, ya tentu ini menjadi memang dilema ya seseorang yang mungkin dia tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu masih dibolehkan. Ya, selama tidak ada niatan untuk menjadikan rezeki itu sebagai akhir dari perjalanan pencarian. Jadi kalau ada orang yang sekarang mungkin bekerja di tempat-tempat yang dipandang tidak bisa bebas dari perbuatan riba, maka tetap dengan usaha untuk bisa mencari pekerjaan yang lebih bersih dari perbuatan itu. Ya, seandainya contoh perbankan, maka seandainya dipilih dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah, maka berarti yang lebih baik adalah ketika kita menjadi bekerja di perbankan syariah. Itu contohnya gitu. Itu kalau yang bisa di posisi yang lebih baik. Nah, tapi kalau memang nanti ada pekerjaan lain yang lebih jelas tidak menimbulkan ikhtilaf para ulama, maka itu adalah lebih dipilih untuk kita menjalankan pekerjaan itu. Jadi di sini tidak bisa diambil hukum secara langsung, ya katakanlah ini haram, ini tidak boleh sebelum bisa mencari ataupun menjadikan solusinya bagaimana, gitu ya. Jadi sementara waktu
ketika belum ada sesuatu yang lebih baik, maka itu silahkan kerjakan selama tidak untuk dijadikan orientasi dalam pekerjaan yang dalam waktu yang tidak dibatasi. Nah, adapun bagaimana kalau kita mendapatkan harta dari yang haram, apakah bisa disucikan dengan zakat? Tidak bisa. Ya, jadi harta yang haram itu tidak bisa bersih hanya dengan dizakatkan. Kenapa? Karena zakat itu harus dari harta yang baik. Allah itu toyib, ya. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau dari sumber harta yang haram, maka itu tidak akan menjadi diterima oleh Allah dalam amalan tersebut. Jadi tidak bisa menghapuskan perbuatan haram dari hartanya dengan memberikan untuk hal-hal yang sifatnya misalkan zakat ataupun infak, ya. Jadi intinya harus dipastikan yang kita infakkan, yang kita zakatkan adalah dari harta yang betul-betul halal. Tidak diragukan kehalalannya. Karena haram itu bisa ada pada dua. Haram, haram yang pertama pada zatnya sudah jelas-jelas haram. Dan haram yang kedua pada cara untuk mendapatkan hartanya. Hartanya sih halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya, uangnya kan halal tuh misalkan, tapi mendapatkan uang itu dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, maka itu menjadi haram secara bukan zatnya, tetapi secara usahanya. Nah, itu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah filter gitu ya, saringan bagaimana kita bisa memilih dan memilah kembali tentu hal-hal yang bisa jelas mana halal dan haramnya. Nah, ini masih bersambung juga ya. Ya, masih bersambung dari Pak Adit juga. Naik haji atau umroh dari harta dan cara yang haram. Nah, ya. Jadi tadi sebagaimana zakat, tidak diterima zakatnya dari sumber harta yang haram, maka begitupun dalam ibadah yang lain. Ya, jadi harta yang digunakan untuk haji, untuk umroh, sementara harta itu adalah harta yang haram, maka jelas akan menjadi haji dan umrohnya itu tertolak. Ya, karena yang namanya ibadah itu harus suci. Ya, kalau misalkan sholat dengan wudhu itu adalah cara bersucinya. Ya, kalau ibadahnya ibadah harta, ya, misalkan ada umroh, ada haji, itu kan menggunakan harta juga selain ibadah fisik dengan tawaf, sa'i dan lain-lain, maka ibadah harta pun itu menjadi kunci, ya, diterima atau tidaknya ibadah itu. Maka sekali lagi, harta yang digunakan untuk beribadah agar ibadahnya diterima oleh Allah, maka haruslah dari harta yang halal. Halal dalam zatnya, begitupun di dalam sifatnya ketika mencari harta itu. Jadi kalau tadi cara ya dengan cara yang haram hukumnya seperti apa? Berarti hukum haji dan umrohnya itu adalah mardud. Ya, jadi mardud bukan mabrur gitu ya. Kalau menjadi diterima dan balasannya surganya Allah. Tapi kalau mardud itu artinya tertolak. Ya, karena tadi yang menjadikan syarat diterimanya ibadah itu adalah tentu dengan hal-hal yang memang tidak tercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya karena tadi beberapa pertanyaannya sambung menyambung, jadi mohon maaf tadi tidak dijeda untuk ditang oleh dikembalikan ke moderator. Ya, maka selebihnya barangkali ada yang lain mau disampaikan silakan. Baik, Alhamdulillah, syukur kasiran atas jawabannya, Pak Ustadz. Jadi, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita usahakan benar-benar untuk harta ini kita dapatkan dengan cara yang halal dan halal zatnya tadi dan cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal. Karena tadi nggak main-main gitu kan. Kalau kita dapatnya dengan cara yang haram dan ketika ibadah menggunakan harta itu, maka hukumnya nanti akan tertolak seperti itu ibadahnya. Baik, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik seperti itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebagai penutup, bisa nyampaikan statement terakhir, Pak Ustadz.
closing statement sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini. Ya. Baik, sebagai closing statement yang bisa disampaikan, yang pertama sesuai dengan tema, bagaimana kita senantiasa terus berikhtiar yang maksimal ya, untuk bisa meraih keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun rezekinya. Ya, wabil khusus berupa rezeki kesehatan dan juga ketenangan hati, sehingga dengan usaha yang maksimal yang kita lakukan, tentu akan bisa mendapatkannya. Dengan catatan, tidaklah kita berusaha saja tanpa menyertakan Allah. Artinya, selain berusaha secara maksimal sekemampuan kita, juga kita harus betul-betul menyadari bahwa tidak ada kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Artinya kita senantiasa bermohon, meminta kepada Allah dalam doa-doa kita, setiap doa-doa kita, agar senantiasa keberkahan itu ada dalam rizki yang ada pada kita. Itu adalah poinnya. Jadi dua hal, pertama adalah ikhtiar dulu kepada kemampuan kita, kita optimalkan. Ya, kalau perlu tadi, kalau di dalam surahnya ada di Alam Nasroh ya, Al-Insyirah dua ayat yang terakhir. Fa'idha farogta fangsob wa ila rabbika farghab. Nah, itu kan. Jadi, maka apabila kamu sudah berusaha sampai dengan kepayahan, maka baru yang terakhir wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab. Maka harus melakukan targhib. Ya, artinya adalah berharap ya. Berharap kepada Allah dengan berdoa, dan itulah kunci dalam keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertolabul ilm pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Semoga menjadi barokah, menambah kebaikan kita, menambah, menambah dan terus bertambah kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma wa Asyhadu an bihamdika, la ilaha illa asyhadu anta, an la ilaha illa astaghfiruka anta, wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon Terima kasih semuanya. Izin live. nggih, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Insya Allah ketemu lagi yang akan datang ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Insya Allah semoga Oke, Mas diberikan Arif. Salam kemudahan buat untuk bertemu teman-teman. pada kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.